Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu. Lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih enak. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, ketika membaca bacaan yang baru saja kita dengarkan, dalam refleksi saya dan dari kilas balik sepanjang perjalanan, terkadang orang membuat sesuatu bukan karena sungguh-sungguh tahu apa yang ia buat, tetapi biasanya orang berbuat sesuatu karena ya sudah biasanya demikianlah, sudah begitulah, atau umumnya begitu, maka dilakukan oleh banyak orang. Atau dalam bahasa sederhananya menjadi suatu rutinitas. Kalau orang tidak tahu apa yang sedang dilakukan. Orang Farisi dan ahli Taurat berpuasa, kemudian sembahyang, dua hal yang sungguh-sungguh baik. Sungguh-sungguh baik dilakukan, tetapi dalam konteks yang kurang tepat ketika berhadapan dengan Yesus. Rupa-rupanya mereka melakukan ini karena itu sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas saja. Umumnya orang berpuasa dan sembahyang, umumnya untuk menunjukkan diri itu saleh, berpuasa, dan sembahyang. Maka ketika mereka melihat murid-murid Yesus melakukan apa yang di luar kebiasaan, mereka marah dan menjadi sinis. Lalu pertanyaannya, mengapa Yesus membela para murid? Apakah Yesus membela
orang yang tidak berdoa dan tidak berpuasa, tentulah bukan demikian. Dalam perjanjian lama, orang berpuasa itu ketika terjadi situasi yang tidak baik. Orang berpuasa ketika Allah berbalik dari bangsa Yahudi, maka mereka berpuasa. Sementara di hadapan mereka ada Yesus. Kalau mereka menerima siapa sesungguhnya Yesus itu, yang oleh Paulus dalam bacaan pertama disebut sebagai yang pertama dari segala ciptaan, yang sulung, menjadi kepala dari semua perantara damai antara Allah dan manusia, Mesias yang dinanti-nantikan, maka harusnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersukacita bersama dengan Yesus. Sebelum bacaan yang kita dengarkan dalam rangkaian bacaan beberapa hari yang lalu, kita mendengar bahwa Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya sebagai Allah melalui mukjizat-mukjizat. Dan orang Farisi serta ahli-ahli Taurat telah melihat mukjizat-mukjizat itu. Tapi yang mereka lakukan adalah berpuasa. Secara tidak langsung, secara simbolis, mereka melakukan hal yang berkebalikan dengan sukacita yang didatangkan Yesus. Mereka menolak sesuatu yang baru, padahal itu yang menyelamatkan. Lalu diakhiri dalam bacaan Injil, Yesus mengibaratkan kehadirannya sebagai pakaian yang baru dan anggur yang baru. Apa yang diajarkan oleh Yesus, Tuhan Yesus, adalah hal-hal baru yang sulit diterima bagi orang-orang yang sudah terlalu nyaman dengan rutinitasnya. Maka menjadi refleksi bagi diri kita, apakah yang saya jalani selama ini hanyalah sebatas umumnya saja, hal yang rutin saja, maka ketika itu yang terjadi kita harus memaknai lagi hidup. Lalu yang kedua, ketika kita sulit untuk menerima hidup Yesus di dalam diri kita, berarti di situ kita harus meninggalkan hidup yang lama dan mengganti kantong-kantong pegangan kita yang kita andalkan selama ini menjadi Yesus sendiri yang kita andalkan. Semoga Tuhan memberkati kita.